Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi berharap Ivan Perisic bertahan meskipun klub merasa kesulitan untuk memperbarui kontrak pemain Kroasia itu yang akan berakhir di musim panas tahun depan, tepatnya pada 30 Juni 2022. El Interista melaporkan bahwa tuntutan gaji tinggi dari sang pemain sangat membebani anggaran klub yang tengah berupaya melakukan pemangkasan gaji pemain. Namun, Inzaghi sangat menyukai kemampuan dari Perisic dan ingin pemain tersebut tersedia di musim pertamanya bersama Nerazzurri. Dengan demikian, manajemen klub kemungkinan akan mempertahankannya untuk semusim dan tidak ingin memperbarui kontraknya, sehingga ia bisa pergi dengan status bebas transfer di musim panas tahun depan. Saat ini tuntutan gaji dari sang pemain sebagai bagian negosiasi perpanjangan kontrak dianggap terlalu berat untuk dipertimbangkan klub, meskipun masih harus dilihat apakah situasinya dapat berubah. Inter melalui laman resmi klub mengumumkan jika mereka sudah mencapai kesepakatan untuk memutus kontrak gelandang asal Portugal Joao Mario. Hal ini membuat petualangan gelandang 28 tahun ini bersama Nerazzurri berakhir usai bergabung pada 2016 lalu dari Sporting Lisbon. Joao Mario bersiap bergabung dengan tim Portugal Benfica dengan status bebas transfer. Namun hal yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah keputusan Inter melepas sang pemain dengan status bebas transfer. Mengingat beberapa pekan lalu Inter mengantongi tawaran 3,5 juta euro ditambah bonus dari Sporting Lisbon namun ditolak. Berkaca kepada kondisi keuangan Inter yang jauh dari kata menggembirakan seperti saat ini, tentu akan lebih baik menerima dana 3,5 juta euro ditambah bonus dibandingkan tidak mengantongi apa-apa sama sekali. Tentu keputusan memutus kontrak Joao Mario agar sang pemain bisa bergabung dengan Benfica erat kaitannya dengan klausul anti-rival yang disepakati dengan Sporting kala mendatangkan sang pemain 2016 lalu. Inter dan Benfica sudah bekerja bersama beberapa pengacara membahas mengenai klausul ini dan sepertinya tak ada jawaban pasti terkait klausul ini, sehingga pemutusan kontrak menjadi hal yang dipilih. Lalu, apakah ada hal lain di balik negosiasi ini? Tentu tak menutup pintu akan ada kesepakatan terselubung di antara kedua tim ini. Pintu terbuka lebar untuk melihat dua tim ini merancang kesepakatan baru, mungkin dengan Benfica yang menyodorkan tawaran untuk penggawa belia Nerazzurri yang akan memberi suntikan capital gain yang dibutuhkan bagi Inter. La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika Inter bersiap melepas bek muda mereka, Andro Graffillon, yang akan bergabung dengan Reims dengan formula peminjaman dengan kewajiban tebus sebesar 3,5 juta euro. Berikutnya ada Dalbert yang akan meninggalkan Inter dengan status permanen. Saat ini namanya semakin dekat untuk bergabung dengan klub Turki Trabzonspor dengan formula yang sama, yakni peminjaman dengan kewajiban tebus 7,5 juta euro. Harta karun 10,5 juta euro yang kian dekat dikantongi klub. Lalu ada El Interista yang melaporkan bahwa Zino van Housden telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Nerazzurri dan siap untuk pindah ke Genoa dengan status pinjaman. Kepindahan Van Housden diyakini hanya menunggu konfirmasi resmi dari klub. Kemudian ada nama Roberto Gagliardini yang tak termasuk dalam daftar pemain yang tak tersentuh. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika Inter siap mempertimbangkan untuk melepas gelandang 27 tahun ini andai tawaran menarik datang untuknya. Seperti yang diketahui, Inter memang tengah bekerja untuk melepas sejumlah pemain, tak hanya untuk meningkatkan likuiditas guna membantu tim mendapatkan pundi-pundi mengejar pemain incaran, namun juga untuk menekan beban keuangan klub.
Inter serius mempertimbangkan untuk melepas sang pemain andai tawaran yang menarik dan layak datang untuknya. Sejauh ini belum diketahui tim-tim mana yang tertarik dengan gelandang yang bergabung pada Januari 2017 lalu. Namun andai ada tawaran serius datang untuknya, Inter tak ragu untuk bernegosiasi. Menurut Mundo Deportivo, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menjadikan Lautaro Martinez menjadi target teratas di bursa transfer musim panas ini. Martinez telah dikaitkan dengan klub-klub top Eropa seperti raksasa Spanyol Atletico dan Real Madrid, dan Barcelona dianggap tertarik padanya. Namun untuk saat ini pemain berusia 23 tahun itu bahagia di Inter dan tidak ingin pindah. Saat ini dia sedang menikmati liburan setelah memenangkan Copa America bersama Argentina. Dan setelah kembali ke Nerazzurri, prioritas utamanya adalah menandatangani kontrak baru bersama Inter. Sebelumnya Inter telah menawarkan kenaikan gaji bersih sebesar 5 juta euro, masih berselisih sekitar 500.000 euro dari permintaan agen sang pemain. Keoptimisan Inter juga bisa mendapatkan Hector Bellerin meningkat. Laporan dari Gianluca Di Marzio mengabarkan jika fullback asal Spanyol ini sudah meminta kepada petinggi Arsenal untuk dilepas dalam beberapa hari terakhir. Keinginannya adalah untuk meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan Inter. Nerazzurri adalah prioritas tujuan bagi Bellerin, baik dari sudut pandang proyek teknis maupun dalam hal daya pikat. Kedua klub masih perlu membahas soal formula transfer di mana Arsenal bersedia melepas sang pemain dengan status pinjaman dengan opsi penebusan. Namun menginginkan beberapa syarat yang memungkinkan transfer ini menjadi permanen. Sementara Inter untuk saat ini hanya berharap bisa mendatangkan sang pemain dengan formula peminjaman dengan opsi penebusan dan tanpa syarat tertentu untuk menjadikan transfer ini permanen. Di atas segalanya, sang pemain sudah sangat jelas menyampaikan apa yang menjadi keinginannya dan kedua klub perlu bekerja untuk mencari titik temu. Italia berhasil keluar sebagai juara Euro 2020. Anak asuh Roberto Mancini menumbangkan Inggris di partai pamungkas melalui drama adu penalti. Dua penggawa Inter, Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella, larut dalam kegembiraan dan memposting kegembiraan mereka di akun Instagram masing-masing. Seperti dikutip dari Nerazzurri, ada Bastoni yang memposting sebuah foto dengan keterangan foto ketika Italia memanggil dan kami menjawab, juara Eropa, yang mendapat respon dari rekan satu timnya di Inter, Romelu Lukaku. Selamat, dengan satu emoji sedih yang direspon oleh Bastoni dengan jawaban, tenang, segera kita akan menang kembali bersama. Seperti diketahui, Italia menjadi tim yang menumbangkan Belgia pada gelaran Euro kali ini yang sekaligus menghentikan langkah mereka di babak perempat final. Federasi Sepak Bola dan Olahraga Palestina telah merilis surat yang mendesak Inter dan Atletico Madrid untuk membatalkan pertandingan persahabatan pramusim yang dijadwalkan pada 8 Agustus di Israel. Seperti yang dilaporkan oleh kelompok aktivis politik Italia BDS Italia, menjelaskan alasan dibalik permintaan mereka dengan kelompok yang menentang lokasi persahabatan dengan alasan tindakan Israel terhadap rakyat Palestina. Surat itu juga menyoroti bahwa di antara para korban serangan militer dan polisi Israel terhadap warga sipil Palestina adalah pesepak bola dan atlet lainnya. Nothing friendly di media sosial yang mereka gunakan untuk menarik perhatian pada masalah ini dan melakukan kampanye tekanan untuk menghentikan pertandingan pramusim berlangsung.